Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru di channelku ini, Januar Safari. Selamat malam. Karena ini udah jam 12 malam, jadi aku bilang selamat malam. Ya, ini sebenarnya karbon Kevlar dan ini sudah sudah pecah-pecah lah. Jadi yang punya minta ini diganti dengan WTP. Terus aku tanya, kenapa nggak di Kevlar ulang aja lagi? Nanti ujung-ujungnya ya begini lagi katanya. Nah, artinya WTP maupun Kevlar masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Ini karbon Kevlar yang sistemnya lapis kalau aku lihat, karena di sini badan originalnya masih ada nih, badan bawaannya ini. Artinya barang dari bawaan mobilnya ini masih ada. Jadi ini ditempel saja di sini, ya kan, dengan serat karbon yang biasa dibilang karbon Kevlar, baru diresin. Nah, berbeda kalau dengan karbon fiber. Kalau karbon fiber itu dia serat karbon seperti ini juga, tapi tidak membawa ini, tidak membawa barang originalnya. Barang aslinya bawaan mobilnya ini bisa jadi dipakai, itu cuma untuk sebagai cetakan saja. Nah, jadi nanti setelah menjadi cetakan kan dipakum tuh, dipakum, ada alat vakumnya. Baru nanti kalau sudah dipakum, terus nanti dipisahkan antara serat karbonnya dengan cetakannya. Nah, maka terjadilah apa? Maka itulah yang disebut karbon fiber. Nah, itu yang proses seperti itu yang mahal. Jadi karbon fiber itu murni karbon seperti ini juga, sama serat-serat seperti ini, tapi dia langsung nggak ada ininya, nggak barang-barang bawaannya nggak ada. Kayak bikin spakbor depan, ya murni langsung serat karbon fiber langsung. Kalau ini kan masih pakai barang, ibaratnya kalau spakbor motornya masih dipakai, cuma dilapis doang. Itu kayak apa ya bilangnya, karbon Kevlar ya atau gimana ya? Mungkin karena tampilannya sama jadi dibilang karbon Kevlar. Dan dulu aku sempat bingung juga, karbon fiber kok tampilannya sama dengan karbon Kevlar? Atau aku yang nggak paham atau gimana, atau penyebutan Kevlar itu atau penyebutan yang biasa disebut orang-orang dalam keseharian, maka karbon Kevlar lah sebutannya. Mungkin ada nama lain yang memang penyebutannya itu bisa lebih baik dan benar lagi gitu. Nah, jadi sepengetahuanku dia ada dua versi, yang fiber sama yang lapis. Kalau yang lapis yang seperti ini. Kalau yang Kevlar itu, sepengetahuanku Kevlar itu serat karbon seperti ini, dia ada tambahan apa gitu bahannya yang namanya Kevlar. Itu kalau ini kalau dihantamkan ke benda yang keras atau kena tembakan, dia nggak mudah ditembus, karena Kevlar itu biasa digunakan untuk orang-orang yang ini. Nah, kalau misalnya main perang-perangan atau pelatihan tembak menembak, nah mereka itu pakai Kevlar bajunya, ada Kevlarnya di bajunya, mungkin begitu. Nah, ya itulah. Jadi ini udah aku amplas, jadi mau diepoksi. Nah, ini bagian yang pecah-pecah, dempul yang plus lagi, terus ada bagian yang keangkat juga, itu aku lem kembali. Pokoknya ini mau jadiin WTP. Nah, kenapa ini aku mau kasih lihat sama yang kemarin komen, najis katanya, gua nggak main WTP, najis main karbon celup ini. Oh, berarti dia biasa main yang begini. Ini orang uangnya luar biasa banyak nih yang punya.
bisa aku bilang nggak berseri. Apa jawabannya? Bikin lagi begini, nanti gini lagi. Yang simpel-simpel aja lah, yang penting kan style. Dia ngomong gitu, kalau aku mau Kevlar minimal aku pembalap ya kan. Jadi komponen-komponen di mobilnya kalau bisa seringan mungkin, solusinya ya pakai karbon ya kan. Karena memang dibutuhkan material yang lebih ringan biar mobil tidak terlalu berat. Masuk akal juga aku bilang. Tapi kalau cuma style ya mending WTP aja, sama aja katanya. Gitu aja dia ngomong sama aku. Akhirnya ya kita, ya oke dah aku kerjakan. Yang dimana ini karbon lapis ya. Karbon lapis yang biasa bilang di karbon Kevlar dirubah jadi karbon WTP. Oke, simak terus videonya, jangan kemana-mana. Oke geng, kita langsung aja ke proses penyemprotan. Oke. Ini epoksinya aku pakai epoksi warna hitam kan. Untuk tekanan angin ya aku nggak pakai terlalu deras. Ini di bawah 2 bar ini. Cuma 1,5 bar aja aku pakai. Disemprot tipis-tipis aja dulu. Yang ditakutkan nanti kalau langsung tebal bisa retak nanti ini ya resinnya, kan takutnya seperti itu. Diingat ya, jadi kalau mau niru hal seperti ini mainnya jangan langsung basah, kecuali memang medianya itu nggak pernah kena proses pengecatan sama sekali, boleh-boleh aja. Tapi kalau yang begini dia udah kena resin. Walaupun aku nggak pernah kejadian, tapi masih harus waspada. Karena kalau apes kan yang susah nanti kita juga gitu. Jadi mainnya kalau yang seperti ini kita main tipis-tipis dulu. Jangan langsung dihajar basah. Biar dia bikin biar dia nutup pori dulu lah. Nanti kalau dia udah lumayan agak kering sedikit, ya bisa nanti ditimpa agak tebal. Tapi syaratnya untuk main yang seperti ini, untuk menghindari keriting atau pecah atau retak, ya mainnya pelan-pelan seperti ini, jangan langsung basah. Lakukan ini sebanyak 2 kali, jadi nanti yang ketiganya baru. Jadi dia di lapis pertama begini-begini aja, jangan sampai basah, yang penting nutup dulu. Jadi nanti setelah itu jedakanlah 10-15 menit, baru nanti coba di lapisan kedua seperti ini juga, jangan langsung basah. Nanti jedakan lagi 10-15 menitan. Baru nanti dicoba langsung basah. Biasanya kok gitu, geng. Yang ketiganya baru. Tapi kalau misalnya yang ketiga keriting, artinya apes, itu aja sudah. Jadi apa yang harus dilakukan ya tahu sendiri lah kalau apa yang dilakukan. Jadi ulang. Jadi asik-asik moksi, kalian bisa dengar nih hujan lebat nih, sekitar jam 12:30. Nah, ini jam 12:30 dini hari. Aku moksi tengah malam, geng. Malah hujan kayak gini ya mau nggak mau stop dulu. Jadi untuk cuaca beberapa bulan ke depan ini diprediksikan ya pekerjaan tuh susah kayaknya mau selesai tepat waktu karena pengaruh cuaca. Tapi nggak apalah, yang penting oke. Jadi geng, yang mau aku kasih lihat ke kalian itu kan punya ruangan bang, kok masih pilih-pilih cuaca sih? Kalau hujan lebat yang terjadi itu ya kayak gini nih. Nah, kamu ngapain sekarang? Gak bisa apa-apa kan? Kamu mau nyelup, hancur filmmu.
Makanya masalah cuaca itu ya namanya juga kan kita bikin bengkel yang ini udah berusaha semaksimal mungkin bikin ada atapnya kayak gini, ada talangnya juga. Ternyata ya masih kayak gini juga kejadiannya. Ya mungkin kalau aku punya dana sekitar ratusan juta, mungkin 1 miliar, mungkin aku bisa bikin tempat yang lebih besar. Jadi bukan aku lagi yang garap, orang lain kan. Kalau aku punya dana sebesar itu, ngapain aku kotorin tanganku ya kan? Jadi kenapa aku cuaca masih pilih-pilih ya begini. Nah ini yang kita epoksi tadi. Mau nggak mau jedanya selesaikan hujan dulu. Tapi tetap bisa ngehajar aku walaupun malam. Kalau hujannya gerimis-gerimis doang masih bisa. Tapi kalau udah hujannya lebat, ya dah kayak gini udah. Kasihan aja bang. Nah, bocor semua. Maklum lah, namanya juga bengkel kelas bawah kan. Nggak sama kayak bengkel bintang 5. Tapi insya Allah aku akan buat sebagus mungkin barangmu kalau aku yang kerjakan. Walaupun tempatku seperti ini. Oke? Oke geng, jadi hasil epoksinya seperti ini. Jadi ini nanti diamplas lagi. Kalau ternyata nanti diamplas hasilnya cukup mulus, ini nggak perlu diepoksi lagi. Ya mau gimana lagi ya kan, cuaca kurang bersahabat. Nah ini jangan panik kalau misalnya pas lagi nge-epoksi kayak gini nih, banyak kotoran kayak gini. Ini nih gara-gara epoksinya aku nggak saring. Kalau aku saring nggak bakal kejadian seperti ini. Tapi nggak masalah, nanti ini di proses pengamplasan akan hilang. Oke, videoku cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa nanti di videoku yang selanjutnya. Ya jangan lupa dukung terus channel ini supaya bisa berkembang sebagaimana mestinya. Apapun yang aku sajikan, ya entah itu ilmu, entah itu hiburan, itu semua untuk kalian semua. Makanya channel ini dulu aku nggak bisa ngapa-ngapain selain bikin karbon, WTP atau ngecat. Jadi aku rasa bisa membuat aku bosan, bahkan yang nonton pun mungkin bisa bosan. Itu aja yang dilihat. Jadi aku ganti namanya secara personal ya kan, Januar Safari, namaku sendiri. Jadi apapun kegiatanku di luar sana, mau ngecat, mau ngarbon, mau manggung, mau healing, mau apapun, semua akan aku sajikan untuk menghibur kalian. Terutama kalau untuk WTP dan pengecatan, ya semoga saja ada ilmu yang bisa diambil di situ untuk kita semua. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.